Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Eliana. Saya adalah dosen manajemen perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Konsentrasi disiplin ilmu yang saya miliki, yang pertama saya adalah S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan, S2 saya Manajemen Keuangan. Kemudian alhamdulillah saat ini saya sementara masih semester awal melanjutkan perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta, S3 Prodi Ilmu Manajemen, konsentrasi rencananya manajemen keuangan. Hari ini saya mempersiapkan video ini sebagai syarat untuk penilaian saya. Semoga harapan saya bisa mendapatkan nilai terbaik dari video ini. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang perkuliahan saya saat mengampuh manajemen perbankan. Manajemen perbankan adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa kami di prodi manajemen dan prodi akuntansi. Jadi selain mengajar manajemen perbankan, saya juga mengajar mata kuliah manajemen perbankan syariah, manajemen keuangan di semester berikutnya. Saya mengajar manajemen keuangan dan lembaga keuangan. Ini perkuliahan sebelum masuk ke perkenalan. Mata kuliah manajemen perbankan saya mewajibkan ada 4 kewajiban. Yang pertama yaitu mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan jumlah pertemuan 16 kali, di mana 2 kali untuk pengujian UAS dan UTS, nilai persentase 14 kali pertemuan dengan nilai persentase 30%. Kemudian berikutnya saya mewajibkan mahasiswa mengerjakan tugas dengan nilai persentase 20%. Kewajiban berikutnya, mahasiswa wajib ikut UAS dengan nilai 25%, persentasenya 25%, dan UTS, UTS dan UAS itu 25% masing-masing. Mengajar mata kuliah manajemen perbankan yaitu untuk capaian pembelajarannya, saya harus mencapai capaian pembelajaran yang saya sudah tentukan. Kemudian yang kedua, saya mewajibkan mahasiswa untuk berinteraksi, apalagi menurut saya manajemen perbankan, semua mahasiswa punya interaksi dengan perbankan, kendala-kendala yang dihadapi atau kemungkinan besar permasalahan-permasalahan yang dihadapi nanti saat berinteraksi dengan perbankan di dunia kerja dan dunia kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Saya mewajibkan interaksi tanya jawab di akhir perkuliahan untuk mengukur kemampuan saya, memberikan informasi kepada mahasiswa, mengedukasi mahasiswa, dan kemampuan mahasiswa dalam memperoleh materi yang saya paparkan. Materi mata kuliah manajemen perbankan yang saya berikan kepada mahasiswa saya, yang pertama yaitu membahas tentang sejarah perbankan, kemudian capaian mata kuliah sejarah perbankan, bank dan lembaga keuangan, kegiatan-kegiatan perbankan, sumber dana bank, kemudian kredit macet, baik jenis-jenisnya atau penyebabnya. Kemudian saya memberikan materi tentang jasa-jasa perbankan lainnya selain sebagai tempat menabung dan memberikan kredit, menyalurkan kredit. Kemudian kegiatan MSDN perbankan termasuk perekrutan, pemasaran dunia perbankan, dan yang terakhir yaitu menghitung rasio laporan keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen perbankan yang saya ampuh, yang pertama yaitu mampu memahami sejarah fungsi bank sebagai intermediasi atau lembaga perantara, kemudian mampu menjelaskan metode dasar pengelolaan bank dengan meminimalkan resiko serta memaksimalkan
memaksimalkan imbal hasil, mampu menganalisa praktek dan kondisi umum perbankan nasional pada umumnya dan bank tertentu, pada khususnya mampu menyusun pola pengelolaan risiko yang harus dilakukan bank untuk tetap dapat bersaing sekaligus memaksimalkan imbal hasil, mampu menjelaskan manajemen perbankan untuk dapat diterapkan di dunia kerja. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Zoom, Classroom, dan juga kadang menggunakan Google Meet. Adapun daftar referensinya yang saya gunakan yaitu Ikatan Bankir Indonesia tahun 2016, Strategi Manajemen Risiko Bank, kemudian Kasmir 2014, Manajemen Perbankan, edisi revisi 2012, Kuncoro dan Suharjono 2016, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, Ross Peter 2008, Bank Manajemen dan Financial Service New York. Selanjutnya saya akan menggabungkan video saya, salah satu video ketika mengajar mata kuliah manajemen perbankan, yaitu pertemuan keempat sumber-sumber dana bank. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Pertemuan ini pertemuan keempat untuk mata kuliah manajemen perbankan. Ya, Indar ya. Ya, Bu. Berarti hari ini kita membahas tentang sumber-sumber dana perbankan. Itu rename tuh. Andika Dewi ya. Dewi ya. Hadir, Bu. Maaf, Ya. Bu, lagi di jalan di depan kampus. Iya, bisa di rename namanya. Iya, Bu. Iya. Namanya Dewi aja ya, Dewi. Aduh, di ini dulu ya. Jadi pertemuan keempat kita membahas tentang sumber-sumber dana perbankan. Untuk efisiensi waktu, saya share ininya aja ya, PPT-nya. Kelihatan ya? Iya, Bu. Oke. Saya slideshow. Oh, enggak bisa slideshow. Oke, kelihatan? Kita membahas tentang sumber-sumber dana bank. Sebenarnya capaiannya di sini ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian itu mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber dana bank. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lain. Ya, jadi Anda harus pahami ini. Ada 3 sumber dana bank. Kemudian subcapaian CPMK yang kedua, itu kalian atau mahasiswa itu mampu menjelaskan simpanan giro, simpanan deposito itu apa, dan simpanan tabungan itu apa. Nanti kalian itu bisa membedakan ya, membedakan dari jenis tabungannya, seperti apa itu simpanan giro, seperti apa itu simpanan deposito, dan seperti apa itu simpanan tabungan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya, di sini jenisnya yang pertama, Anda akan mengerti tentang sumber dana bank. Yang kedua, Anda akan mengerti dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang ketiga, sebentar Anda akan pahami dana yang berasal dari masyarakat luas. Kemudian Anda akan pahami tentang dana yang bersumber dari lembaga lain. Kemudian Anda akan mengerti bahwa sumber-sumber dana bank lainnya itu simpanan giro masuk kategorinya, simpanan deposito termasuk, dan simpanan tabungan itu termasuk. Ya, seperti apa? Kita masuk yang pertama, sebelum saya menjelaskan sumber-sumber dananya, Anda harus paham dulu nih, apa sih itu sumber dana bank?
Ya, jadi sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana. Menghimpun dana maksudnya ini memperoleh dari masyarakat seperti pertemuan pertama, pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelasin bahwa bank itu adalah lembaga mediasi menghubungkan antara yang memiliki dana dengan masyarakat, dengan yang membutuhkan dana. Jadi dia sebagai mediator atau perantara. Jadi perannya dia sebagai perantara yaitu berarti mereka harus menghimpun dana dari masyarakat dan perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri. Apakah dia mau memperbanyak dari simpanan masyarakat atau justru dia akan memperoleh sumber dana dari lembaga lainnya. Ya. Jadi ini perannya ini masih masuk dalam kategori peran perbankan sebagai mediator. Dia menghimpun dananya dari masyarakat kemudian nanti menyalurkannya. Ya, tetapi biasanya perbankan bisa menentukan nih kapasitas terbesarnya itu di mana sih? Apakah dia akan memperoleh simpanan masyarakat yang lebih besar atau justru akan memperoleh sumber dana dari lembaga lainnya yang lebih dominan? Kemudian secara garis besar sumber dana bank itu dapat diperoleh dari ada 3 ya. Jadi ini yang harus Anda perhatikan bahwa secara garis besar sumber dana perbankan itu diperoleh dari 3. Yang pertama dari bank itu sendiri ya, dari masyarakat luas dan dari lembaga lainnya. Nah, dari mana sih itu dari bank itu sendiri? Yang mana masuk kategori bank itu sendiri? Terus yang mana masuk kategori dari masyarakat luas? Dan sumber dana yang ketiga dari lembaga lainnya itu sumbernya dari mana sih ya? Lembaga lainnya yang dimaksud itu seperti apa? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat di sini dana yang bersumber dari bank itu sendiri berarti aduh ini nggak kehapus mah. Setoran modal dari pemegang saham ya, dari pemegang saham dan cadangan laba dan laba bank yang belum dibagi. Jadi setoran yang pertama itu sumber dana bank dari bank itu sendiri yang pertama yaitu modal awal ya, modal awal yang disetor oleh pemegang saham. Ini hukumnya wajib ketika mendirikan perbankan. Berapa jumlahnya? Nanti kita akan membahas lebih jauh karena jumlah itu ditentukan jenis banknya atau kategori perbankannya. Kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwa ada cadangan laba. Yang mana itu cadangan laba? Yaitu laba yang disimpan, yang digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan perbankan. Yang ketiga, ada namanya laba bank yang belum dibagi. Laba bank yang belum dibagi adalah contoh misalnya Anda misalnya sebagai pemegang saham tahun 2021. Anda dapat keuntungan nih 10 juta, tapi Anda tidak mengambil keuntungannya. Untuk apa? Untuk dijadikan modal lagi. Atau memang belum dibagikan karena belum waktunya. Jadi itu akan menjadi sumber dana perbankan ya, dia masuk kategori dan dari sumber dana dari bank itu sendiri yaitu laba yang ditahan. Kemudian yang kedua dari masyarakat luas. Kalau dari masyarakat luas itu terbagi menjadi 3. Dana yang bersumber dari masyarakat luas. Siapa yang punya simpanan di sini? Semua punya simpanan? Pastilah ya, punya kiriman dari orang tua ya. Punya? Ender punya? Ya, Nurul? Dia jenisnya apa? Tabungan apa deposito? Tabungan biasa? Bu. Ya, tabungan biasa ya. Biasanya kalau yang masih muda itu tabungan karena masih terbatas kiriman dari orang tua. Kecuali yang sudah kerja. Ya, jadi dana yang bersumber dari masyarakat luas itu adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan dana yang bersumber dari lainnya. Ya, jadi ada tabungan-tabungan jenis lainnya. Jadi dari masyarakat luas itu, kenapa tadi dikatakan ada dari simpanan? Karena Anda menyimpan dananya. Ketika Anda menyimpan dana, kemudian Anda tidak ngambil, itu kan bisa jadi modal, ya, bisa jadi modal untuk perbankannya. Kemudian berikutnya dana dari lembaga lainnya. Yang mana sih itu dana dari lembaga lainnya? Sebenarnya kalau dana dari lembaga lainnya itu ada banyak jenisnya.
Ya, yang pertama ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ini biasanya muncul ketika perbankan itu lagi ngos-ngosan atau seperti saat ini. Siapa yang dapat di sini mungkin orang tuanya punya usaha UMKM kemudian dibantu sama pemerintah saat ini. Ada? Kemarin yang sempat ngomong itu ada si Indar ya, dapat bantuan, dapat apa namanya pendanaan kredit mudah. Itu seperti itu. Jadi ketika Anda dalam kondisi misalnya krisis, ya BLBI datang untuk membantu perbankan. Disalurkanlah dana untuk membantu mendukung agar perbankan itu tidak kolaps. Nah, atau dia likuiditas. Apa itu likuiditas? Kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang mana sih itu utang jangka pendek? Utang jangka pendek itu misalnya gaji, listrik, itu likuiditas. Dia harus liquid, harus mampu membayar utang gaji karyawannya, harus mampu membayar listriknya, harus mampu membayar beban air, beban telepon. Kemudian pinjaman antar bank. Ya, dana yang bersumber dari lembaga lain, pinjaman antar bank atau call money. Biasanya call money ini sifatnya sementara, 7 hari, 1 minggu, perbankan. Sama seperti kalian mungkin di antara, kiriman saya belum datang. Pinjam, bisa pinjam 7 hari misalnya, seperti ini ya, pinjaman call money. Kemudian pinjaman dari bank luar negeri. Sama istilahnya, cuma dari perbankan luar negeri. Yang terakhir surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat-surat yang surat bentuk pengakuan hutang oleh bank, kemudian dia perjualbelikan. Ya, jadi dia perjualbelikan. Jadi memang ada berbeda-beda sumber dana perbankan. Dominannya di mana? Tergantung perbankannya. Sebelum kita masuk sub materi kedua, ada pertanyaan? Saya stop share dulu ya sebelum sebentar kita ini lagi. Kita masuk tanya jawab dulu sebelum masuk di sub keduanya ya, biar nggak lupa. Coba silakan. Saya, Bu. Silakan Ayu Sahara, ada pertanyaan? Mau katanya, Bu, kenapa sumber dana bank itu berbeda-beda? Oke. Nice. Kenapa dia berbeda-beda? Karena kemampuan perbankan juga berbeda, ya. Contoh misalnya ada yang bisa buka warung, warungnya modalnya cuma 10 juta. Ada yang bisa buka warung justru modalnya cuma 1 juta. Ya kan? Berarti yang kira-kira butuh dana lebih besar yang mana? Yang 1 juta apa 10 juta? Yang 1 juta kan masih butuh dana. Karena dia masih butuh dana berarti dia harus mencari dari sumber lainnya. Ya, karena modalnya mungkin dia butuh tumbuh, butuh berkembang, tetapi karena dana yang dia punya tidak banyak, berarti dia harus mencari sumber dana bank lainnya supaya bisa tumbuh dan berkembang atau memenuhi permintaan misalnya kredit. Ya, jadi dia di situ menggunakan sifat mediator perbankan, peran mediator yaitu menghubungkan antara yang punya dana dengan yang butuh dana. Paham sampai sini, Ayu? Oh Bisa iya, Bu. ya, Ayu. Hindar, bisa? Iya, Bu. Yang lain ada lagi pertanyaan? Iya, Bu. Iya. Mau bertanya, Bu. Ya, kenapa Indar? Kenapa bank harus mencari sumber dana dari masyarakat? Ya, karena begini, daripada masyarakat numpuk uangnya ditaruh di celengan di rumah dimakan rayap, ya, ditaruh di rumah dimakan rayap atau dicuri adiknya, mending ditaruh di bank kan? Makanya perbankan itu harus mencari sumber dana dari masyarakat supaya ada di situ peran intermediasinya, ya, bahwa masyarakat yang punya dana daripada disimpan tidak dimanfaatkan, lebih baik, ya, lebih baik, alangkah baiknya kita memberikan kesempatan untuk yang membutuhkan dana memberikan pinjaman. Yang kedua, kenapa? Karena itu tadi perbankan itu butuh dana untuk menyalurkan kredit. Kenapa? Karena keuntungan perbankan itu dari penyaluran kredit. Tingkat suku bunga kredit, ya. Jadi kalau semakin banyak jumlah dananya, kemudian semakin banyak jumlah yang disalurkan, berarti keuntungannya akan lebih besar. Tapi kan dia juga harus bayar bunga yang nabung, ya kan?
tetapi kan ada selisih. Jadi kenapa itu tingkat suku bunga kredit harus selalu lebih tinggi daripada tingkat suku bunga tabungan. Itu sudah wajib itu. Kenapa? Karena selisihnya itulah yang menjadi keuntungan perbankan sebagai mediator perannya perbankan. Ya, jadi dia harus memperoleh dana dari masyarakat. Yang pertama, karena untuk menyalurkan jumlah kredit dia membutuhkan dana yang lebih besar. Yang kedua, sebagai perantara menghubungkan antara yang punya dana dengan yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana. Yang ketiga adalah untuk menjaga kestabilan. Ini sebenarnya peran Bank Indonesia di sini untuk menjaga kestabilan antara supply and demand itu terpenuhi. Jangan sampai uang numpuk tetapi tidak digunakan. Itu akan mempengaruhi kestabilan, ya, kestabilan perekonomian. Sebelumnya kita sudah bahas di peran Bank Indonesia, ya. Saya kira cukup ya untuk subtema ini. Ada lagi ya? Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke subtema berikutnya. Jadi sudah paham ya, sumber dana bank itu dari mana saja sudah paham ya? Ya, Bu. Dari mana saja masih ingat tadi? Dari mana saja? Yang pertama dari mana? Dari masyarakat, kemudian dari dana sendiri, ya. Kemudian yang ketiga dari lembaga lainnya. Lembaga lainnya seperti BLBI tadi, bantuan BLBI, atau call money dari perbankan lainnya yang memberikan pinjaman sementara, atau dari perbankan luar negeri, ya, perbankan luar negeri. Ya. Oke, saya kira cukup. Kita lanjut ke subtema berikutnya tentang simpanan, tabungan, dan deposito. Ya.